Oke, baik. Pertama, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Agis Dwi Pramudia Angkara. Saya mahasiswa aktif Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu pemerintahan. Nah, di sini saya eh, menjelaskan atau memaparkan terkait dengan definisi-definisi atau pernyataan dari beberapa ahli terkait dengan eh, ekonomi politik itu sendiri. Juga selagi itu saya juga di sini memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah ekonomi politik yang diberikan oleh dosen yang ada begitu. Nah, di sini saya menjelaskan atau memaparkan kembali terkait dengan definisi-definisi dan pernyataan-pernyataan dari beberapa ahli. Nah, mungkin yang pertama langsung saja itu menurut Lipsi dan Steiner dalam buku Ekonomi Politik, Teori dan Pemikiran, yang di situ penulisnya salah satu Bono Raja Purba dan Eko Sudarmato, Ahmad Syarif dan teman-teman lainnya. Dia di situ mengatakan bahwa Lipsi dan Steiner mengatakan bahwa eh, ekonomi politik adalah studi mengenai produksi, perdagangan, serta kaitannya dengan hukum, adat, dan pemerintahan. Juga dengan pembagian pendapatan negara dan kemakmuran nasional. Dan juga ada juga salah satu eh, di dalam buku Ekonomi Politik, Teori dan Pemikiran, itu eh, Uduarjo. Ia mengatakan bahwa mana ekonomi politik adalah ilmu yang membahas terkait dengan produksi dan perdagangan dan kaitannya dengan adat, pemerintahan dan hukum. Dia mengatakan bahwa ilmu ini membahas dan mengimplementasikan teori dan metode ekonomi yang memberi dampak terhadap sistem sosial dan ekonomi yang berbeda dan berkembang seperti kapitalisme, kemudian sosialisme, dan juga mengkaji bagaimana kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan. Juga salah satu juga yang saya baca di buku Ekonomi Politik, Teori dan Pemikiran, itu ada pernyataan juga dari Diliarnov. Beliau salah satu juga tokoh ekonom politik. Ya mengutarakan bahwa mana ekonomi politik merupakan suatu disiplin ilmu yang lebih komprehensif, yang lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam suatu disiplin ekonomi ataupun disiplin politik saja gitu. Juga saya juga mengutip pernyataan dari ekonomi politik Keynes dalam buku Dr. Harold Anam SMSI, itu yang berjudul Membuka Cakrawala Ekonomi Politik. Di situ ekonomi politik Keynes itu yang menjelaskan bahwa kritik kelanjutan terhadap ekonomi politik klasik dan neoklasik, yang dimana menetapkan regulasi pasar mandiri atau self regional market sebagai instrumen yang dianggap bisa memandu terciptanya kesejahteraan setiap umat manusia. Jadi di situ ekonomi politik Keynes jelaskan begitu, menjelaskan kritik lanjutan terhadap ekonomi politik klasik dan neoklasik yang menetapkan regulasi dan pasar mandiri atau self regional market sebagai instrumen yang dianggap bisa memandu terciptanya kesejahteraan setiap umat manusia gitu. Dan juga ada juga yang saya baca itu Marx yani yang menjelaskan juga tentang ekonomi politik. Itu menjelaskan bahwa ekonomi politik merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Jadi ekonomi politik Marxis ini merupakan suatu
gagasan ekonomi politik yang didasarkan pada hasil pemikiran Karl Marx, yakini suatu pembagian kelas gitu. Sedangkan dari beberapa bacaan yang pernah saya baca juga, yang juga berangkat dari pernyataan-pernyataan atau kutipan-kutipan dari para ahli di atas, yang mungkin saya sedikit memahami bahwa ekonomi politik bukanlah penggabungan dua ilmu gitu, antara ekonomi dan politik. Namun ekonomi politik yang dibicarakan merupakan satu disiplin ilmu yang sebagai satu disiplin ilmu sebagai ekonomi politik. Di ekonomi politik atau political economy mulanya adalah istilah para ekonom klasik untuk apa? Yang sekarang disebut ilmu ekonomi gitu. Jadi sejak era modern, ekonomi politik bergeser maknanya sekedar salah satu cabang ilmu ekonomi gitu. Ini sebagai cabang yang berurusan dengan persoalan administrasi, ekonomi, negara dan kebijakannya. Mengapa demikian? Saya juga sedikit mengutip kata pernyataan dari Albert Marshall, seorang ekonom juga. Ia mengubah disiplin dari ekonomi politik ke ekonomi gitu, bahwa ilmu ekonomi sama formalnya dengan ilmu fisika gitu, matematika atau kumpulan ilmu pasti lainnya. Dia juga menekan bahwa mana ekonomi diatur oleh hukum alam, bukan kebijakan politik gitu. Namun dia juga menyesali terkait dengan pemisahan itu sendiri gitu. Nyatanya ilmu ekonomi menjadi ilmu sosial yang kuat dan profesional. Ilmu ekonomi pada awalnya dinamakan ilmu ekonomi politik. Namun definisi ini adalah untuk membedakan dari ekonomi rumah tangga. Ini berarti ekonomi masyarakat atau negara gitu. Sepanjang abad ke-19 ada upaya untuk mengganti nama ekonomi politik gitu. Misal putologi, ergonomi dan lain-lain gitu. Namun Marshall memilih ekonomi saja gitu. Kenapa? Masih menggunakan tren ekonomi politik, bukan ilmu ekonomi saja yang saat-saat ini gitu. Dia mengatakan karena ekonomi politik adalah bagian dari social science, bukan natural science. Artinya pembahasan ekonomi atau persoalan faktor-faktor produksi beserta sistem ekonomi tidak bisa dipisahkan dari perkara baik dan buruk. Mungkin hanya itu penjelasan saya terkait dengan pemahaman atau pengertian definisi dari ekonomi politik dari beberapa ahli yang sudah saya sebut gitu. Dan mungkin dari saya, bila ada sedikit yang kekeliruan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, mohon untuk saran dan kritikannya guna sama-sama kita bisa belajar di sini. Nah, itu dari saya, sekian, terima kasih.